Bukan hanya dengan Kristen, sesama Islam sendiri berbeda pandangan soal penyaliban, kematian, dan kebangkitan Isa. Menurut iman Kristen, Yesus itu disalib, wafat di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian setelah 40 hari, naik ke surga. Kalangan umat Islam sering mengemukakan bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan umat Kristen tersebut. Di channel ini, saya pernah mengunggah video yang berjudul, Perbedaan Pendapat di Kalangan Islam tentang Penyaliban dan Kematian Isa. Berikut ini, secara selintas, kembali akan diungkap perbedaan-perbedaan tersebut. Terlebih dahulu, akan dikemukakan perbedaan pendapat mengenai penyaliban Yesus. Ada kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa Isa tidak disalib. Dasarnya adalah surah An-Nisa ayat 157. Pada ayat tersebut dikemukakan bahwa Isa tidak disalib, maupun tidak dibunuh. Ada orang lain yang diserupakan dengan Isa yang disalib, dan kemudian dibunuh. Namun pada ayat ini, tidak dikemukakan siapa orang yang diserupakan dengan Isa tersebut. Ada kalangan umat Islam yang mengemukakan bahwa yang diserupakan, dan akhirnya kemudian disalib adalah Yudas Iskariot. Ustadz Abdul Somad pernah mengemukakan hal tersebut. Hal ini juga dikemukakan dalam Injil Barnabas, yaitu Injil palsu tanpa umat penganut, yang ditolak oleh umat Kristen. Namun, ada juga kalangan umat Islam yang mengemukakan bahwa yang diserupakan dengan Isa itu bukan Yudas. Berdasarkan telaah atas 5 kitab tafsir, Qaf Media Channel mengemukakan bahwa yang disalib tersebut bukan Isa, bukan pula Yudas Iskariot. Selain ada yang berpendapat bahwa Isa tidak disalib, ada juga kalangan Islam yang berpandangan bahwa Isa disalib. Muslim Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Isa disalib, tetapi ia selamat dari penyaliban, karena ia diturunkan dari salib dalam keadaan tidak sadarkan diri, bukan dalam keadaan mati. Jika di kalangan Muslim Ahmadiyah meyakini bahwa yang disalib adalah Nabi Isa, tetapi Isa tidak mati di kayu salib, maka ada kalangan Muslim lain yang meyakini bahwa Isa memang disalib dan memang wafat di kayu salib. Beberapa filsuf dan dai Syiah tercatat memiliki pandangan seperti itu. Di Wikipedia dikemukakan adanya sebagian kalangan Islam yang berpendapat bahwa Isa telah mati di salib. Misalnya seperti Ja'far ibn Mansur al-Yaman, filsuf Syiah bernama Abu Hatim Ahmad ibn Hamdan ar-Razi, dai Syiah bernama Abu Yakub as-Sijistani, ulama Syiah yang bernama Muayyad fil Din as-Sirazi. Kelompok Ikhwan as-Safa juga menegaskan historisitas penyaliban, menyatakan bahwa Isa disalibkan dan tidak digantikan oleh orang lain sebagaimana dinyatakan dalam tafsiran pada umumnya. Terkait surah An-Nisa ayat 157, ulama Lebanon Mahmud M. Ayoub dalam tulisannya yang berjudul Toward an Islamic Christology 2, The Death of Jesus, Reality or Delusion, A Study of the Death of Jesus in Tafsir Literatur, antara lain mengatakan, Al-Quran, seperti telah kita bahas, tidak menyangkal kematian Al-Masih. Sebaliknya, itu menantang manusia yang dalam kebodohan mereka telah menipu diri mereka sendiri untuk percaya bahwa mereka akan mengalahkan firman ilahi, Isa Al-Masih, utusan Allah. Kematian Isa ditegaskan beberapa kali dan dalam berbagai konteks. Setelah kita membahas mengenai perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang penyaliban Isa, maka berikutnya kita akan membahas perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sehubungan dengan kematian Isa. Ada kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa Isa sudah wafat. Di dalam bukunya yang berjudul Al-Masih di Hindustan, Mirza Ghulam Ahmad, antara lain mengemukakan bahwa Nabi Isa disalib tetapi tidak wafat di kayu salib. Nabi Isa tidak pula telah naik ke langit. Nabi Isa sudah wafat di Srinagar, Kashmir, setelah mencapai usia 120 tahun, dan kuburan Nabi Isa berada di Jalan Hanyar, Srinagar. Muslim Ahmadiyah mendasarkan keyakinannya bahwa Nabi Isa sudah wafat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.
Setidaknya ada 30 ayat Al-Quran yang diajukan oleh Muslim Ahmadiyah berkenaan dengan hal tersebut. Selain ada kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa Isa sudah wafat, ada juga kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa saat ini Nabi Isa masih hidup. Pada sebuah artikel tentang kematian Isa di situs NU Online, ada suatu paragraf yang menarik, yang berisi, akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah, bahwa Nabi Isa, alaihi salam masih hidup dan belum meninggal dunia. Dasarnya antara lain adalah surah An-Nisa ayat 158, di mana antara lain dikemukakan bahwa Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Ungkapan atau pendapat sejenis mudah kita temui di internet. Salah satunya dikemukakan oleh Buya Yahya. Silahkan kunjungi tautan yang diberikan untuk mengetahuinya langsung dari pernyataan Buya Yahya. Di kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa saat ini Nabi Isa masih hidup, meyakini bahwa menjelang kiamat, Nabi Isa akan kembali ke bumi, baru setelah itu ia wafat. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sehubungan dengan kebangkitan Isa. Ayat terkait yang termasuk paling sering dikemukakan adalah surah Maryam ayat 33. Pada ayat tersebut ada disinggung tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Isa. Kerangka dasar berpikirnya adalah wafat dulu, baru dibangkitkan. Berkaitan dengan surah Maryam ayat 33 tersebut, ayat lain yang sering juga dikemukakan adalah surah Ali Imran ayat 55. Pada dasarnya ayat tersebut terkait dengan wafatnya Isa dan diangkatnya Isa ke langit. Permasalahan utamanya adalah Isa wafat dulu, baru kemudian dibangkitkan dan selanjutnya diangkat ke langit. Atau, sebelum Isa wafat, ia diangkat ke langit. Pada ayat tersebut, antara lain dikemukakan, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku mematikan kamu dan mengangkat kamu kepadaku." Dan seterusnya. Kalau dilihat dari urutan katanya, maka Isa akan wafat atau dimatikan dulu, baru kemudian diangkat ke surga. Saya menemui terjemahan yang berbeda-beda terkait dengan terjemahan dari surah Ali Imran ayat 55 ini. Perbedaan yang terutama saya soroti ialah berkenaan dengan terjemahan kata mutawafika. Pada slide terdahulu, yang sumbernya saya ambil dari situs rumahfikih.com, kata mutawafika tersebut diterjemahkan sebagai mematikan. Pada Al-Quran online dari Kementerian Agama, kata mutawafika diterjemahkan sebagai mengambil. Pada sebuah artikel di Republika, kata mutawafika diterjemahkan sebagai berakhirnya ajal. Demikian juga, pada sebuah artikel di jurnal, kata mutawafika diterjemahkan sebagai berakhirnya ajal. Di situs liputan alquran.com pun, kata mutawafika diterjemahkan sebagai akhir ajal. Hanya saja pada situs ini ada penjelasan yang mengemukakan bahwa arti mutawafika, akhir ajalmu, di sini para ulama telah menjelaskan bukan bermakna mati sesungguhnya, akan tetapi maksudnya adalah Allah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan tidur. Pada salah satu artikel di situs NU pun ada catatan atau penjelasan sejenis. Imam Al-Hasan Al-Basri memerinci kata wafat dalam Al-Quran terdapat 3 makna berbeda. Pertama, wafat bermakna mati dalam Al-Maidah ayat 117. Kedua, wafat bermakna tidur dalam Al-An'am ayat 60. Ketiga, wafat bermakna diangkat dalam Ali Imran ayat 55. Mari kita coba lihat surah Al-Maidah ayat 117. Ayat tersebut berisi perkataan Isa, yakni sebagai kelanjutan dari surah Al-Maidah ayat 116. Pada ayat tersebut, antara lain Isa mengatakan, "Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka." Jadi, Isa pun terkait dalam wafat yang bermakna mati, dalam kategorisasi yang dikemukakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri tersebut.
Selain ada yang berupaya menjelaskan dengan pendekatan bahwa wafat belum tentu bermakna mati tersebut, ada juga yang mengemukakan pendekatan lain. Pada situs konsultasi syariah.com, antara lain dikemukakan bahwa surah Ali Imran ayat 55 tersebut mengalami takdim wa ta'khir, perubahan urutan. Sehingga, yang seharusnya di belakang, ditaruh di depan. Dan pola bahasa takdim wa ta'khir sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Berdasarkan itu, maka ayat ini seharusnya ditafsirkan. Aku mengangkatmu dan mewafatkanmu. Diangkat dulu, baru diwafatkan. Membaca penjelasan ini, saya menjadi teringat humor grup lawak warung kopi DKI di masa lalu tentang ditanggung tidak luntur, dengan luntur tidak ditanggung. Urutan yang berbeda, bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda. Namun, gagasan ini tampaknya kurang dapat diterima oleh kalangan Muslim sendiri. Hampir seluruh terjemahan ayat tersebut, mendahulukan wafat, mati, akhir ajal, lebih dahulu, baru kemudian diikuti pengangkatan Nabi Isa. Kembali ke topik mengenai perbedaan di kalangan umat Islam tentang kebangkitan Isa. Maka ada kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa Isa sudah bangkit. Namun pendapat bahwa Isa sudah bangkit ini memaknai wafat dalam arti sebagai tidur. Dikemukakan bahwa maksudnya adalah kewafatan tidur. Allah membangkitkan Isa dalam tidur beliau. Selain ada kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa Isa sudah bangkit, kalangan Islam mayoritas tampaknya berpendapat bahwa Isa belum bangkit. Wafat saja belum. Kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa Isa belum bangkit, berpendapat bahwa Isa saat ini masih hidup, belum wafat. Isa baru akan wafat menjelang kiamat. Pada kedatangannya kembali ke bumi, Nabi Isa akan hidup selama 40 tahun, kemudian wafat dan dimakamkan berdampingan dengan Nabi Muhammad. Setelah Isa wafat menjelang hari kiamat itu, barulah nanti Isa akan dibangkitkan. Sehubungan dengan keberadaan Isa di langit ini, ada pendapat yang menarik dikemukakan oleh Profesor M. Quraish Shihab. Bahwa Nabi Isa kini masih hidup di langit, bukanlah satu kewajiban untuk mempercayainya. Hal ini disampaikan pendiri Pusat Studi Al-Quran, PSQ, Jakarta, Profesor M. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip dari dokumentasi Harian Republika. Dasar Nabi Isa masih hidup di langit antara lain adalah surah Al-Imran ayat 55 dan beberapa hadis yang berkaitan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi hadis-hadis tersebut, walaupun banyak, kesemuanya bermuara pada dua orang saja, yang keduanya bekas penganut agama Kristen, yaitu Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabih. Berkaitan dengan penjelasan Profesor Quraish Shihab tersebut, saya pernah membahas soal perbandingan kesalafan dan sanad dari 4 penulis Injil dan 4 penulis Quran. Dapat dikatakan bahwa terkait tentang kehidupan Yesus, maka 4 penulis Injil tergolong salaf dan sanadnya jelas. Sedangkan 4 penulis Al-Quran, tergolong halaf dan sanadnya tidak jelas. Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabih, sebagai sumber informasi, kemungkinan besar tidak memiliki sanad yang jelas. Oleh karena itu Profesor Quraish Shihab agak mengabaikannya. Dari paparan-paparan terdahulu dalam video ini, selain perbedaan antara kalangan umat Islam dengan umat Kristen, juga dapat terlihat adanya perbedaan di kalangan Islam sendiri tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Isa atau Yesus. Antara lain misalnya, pertama, perbedaan pendapat apakah Isa disalib atau tidak. Kedua, di antara yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib, ada perbedaan pendapat mengenai orang yang diserupakan dengan Isa, yang akhirnya disalib sebagai pengganti Isa. Ada yang bilang Yudas Iskariot, ada yang bilang bukan Yudas Iskariot. Ketiga, di antara yang mengatakan bahwa Isa disalib, ada pendapat yang menyatakan Isa wafat di kayu salib, yakni beberapa filsuf atau ulama Muslim Syiah. Ada yang mengatakan bahwa Isa tidak wafat di kayu salib,
yakni dari kalangan Muslim Ahmadiyah. Keempat, ada perbedaan pendapat antara yang menyatakan bahwa Isa tidak mati dan diangkat ke surga, yakni umumnya Muslim Sunni, dengan yang mengatakan bahwa Isa mati seperti para nabi lainnya, yakni yang diyakini oleh Muslim Ahmadiyah. Kelima, perbedaan mengenai kebangkitan dan kenaikan Isa ke langit, terkait dengan pemaknaan wafat. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.